Maju meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamasaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Afwan ana terlambat karena macet luar biasa di Suprapto itu, Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, yang mudah-mudahan semua nikmat tersebut akan menggiring kita kepada kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat selama kita jujur dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kitab apa jemaah? Perlu dites dulu Pak biar ingat kan. Membahas lanjutan kitab Talbis Iblis, buah karya dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah mengambil beberapa bahasan yang berkaitan dengan ghurur, diantara tipu-tipu daya iblis kepada umumnya manusia. Dan sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yaitu bab yang berkaitan dengan talbis iblis dalam perkara-perkara akidah. Itu yang pertama sekali, Pak. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya di antara tipu daya terbesar iblis kepada manusia itu dalam membuat orang itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, yang pertama akan dirusak oleh iblis bukan ibadahnya, bukan muamalahnya kepada manusia, bukan. Kalau orang sudah tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang pertama dirusak oleh iblis adalah keyakinan. Kalau dalam bahasa agamanya adalah akidah. Karena yang namanya keyakinan itu yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Yang namanya akidah itu yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Dan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan akidah umat di kota Makkah dan di kota Madinah dan untuk seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibnu Jauzi sebutkan pada bab yang ini, salah satu talbis iblis pertama, beliau memberikan beberapa contoh-contoh penyimpangan-penyimpangan akidah. Yang pertama kali disebut oleh Ibnu Jauzi rahimahullah adalah golongan-golongan sufiyah. Orang-orang yang punya pemahaman sufi atau tasawuf. Jadi kalau antum buka buku Talbis Iblis, ada beberapa jenis penyimpangan-penyimpangan akidah. Ada sufi, ada khawarij. Kita akan membahas golongan-golongan besar yang banyak merusak umat Islam dalam masalah akidah. Baik, malam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada bahasan talbis iblis kepada orang-orang sufi. Sufi ya, itu bukanlah penisbatan kepada ahlu suffah, bukan. Jadi nama sufi sendiri itu tidak pernah dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di masa sahabat, di masa tabi'in,
Dan di generasi 3 pertama ini nggak ada orang yang kenal dengan namanya Sufi, nggak ada. Kalau Khawarij ada. Tapi kalau orang yang mengaku saya ini orang Sufi, saya orang tasawuf, itu nggak ada di 3 generasi pertama, tidak ada. Maka kalimat Sufi ini penisbatan kepada orang-orang yang suka memakai suf. Tahu suf? Itu bulu domba. Dan awal munculnya Sufi itu di kota Basrah di Irak. Itu awal munculnya di situ. Pahamlah kita bahwasanya Sufi ini tidak ada di masa Nabi. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu orang Sufi, Abu Bakar itu orang Sufi, ini semua kedustaan terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena sekarang mulai ramai lagi nih Pak, istilah-istilah Sufi, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Sabiliyah mulai muncul lagi sekarang. Dan mereka adalah orang yang paling tidak suka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sebutkan Pak, ada 12 pemikiran mereka yang dirusak oleh syaitan, dirusak oleh iblis, yang semua 12 ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata orang-orang yang punya pemahaman Sufi ini pun, yang sekarang dia mengaku sebagai orang Sufi yang katanya sesuai dengan Sunnah, ternyata dari 12 ciri-ciri ini mereka semua ada. Mereka semua ada. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan Sufi pertama muncul di kota Basrah di Irak. Kemudian awal munculnya bukanlah dari orang-orang yang berilmu, muncul dari orang-orang yang ingin zuhud dengan dunia. Lihat Pak, niat baik, ingin meninggalkan dunia, ingin cinta kepada akhirat, ingin mengutamakan Allah dan Rasulnya, tapi tanpa ilmu. Akhirnya mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh di Irak, dan mereka mengganti baju-baju mereka dengan bulu-bulu domba, untuk menunjukkan mereka ini orang yang tidak cinta kepada dunia. Karena bulu domba ini bulu yang memang di masa itu tidak mahal, murahan gitu. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian memakai bulu-bulu domba? Orang-orang Sufi di masa itu mengatakan, karena kami ingin mencontoh Al-Masih Isa bin Maryam. Kami mencontoh Nabi Isa alaihi salam. Karena menurut mereka Nabi Isa adalah Nabi yang paling miskin. Dia bukan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Isa ini Nabi yang miskin, sehingga mereka ingin mencontoh cara berpakaiannya Nabi Isa alaihissalam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka jelaslah bahwasanya cara berpakaian pun mereka tidak mau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi memakai bukan dari bulu-bulu domba. Ini poin pertama Pak, ingat. Sufi muncul bukan dari orang ahli ilmu. Kalau Khawarij Pak, sebagian mereka ahli ilmu. Nabi sebutkan tahkiruna salatahu ma'a salatihim. Orang-orang Khawarij itu kalau mereka ngaji kalah kalian semuanya. Kalau mereka puasa lebih hebat daripada kalian. Orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang punya semangat dalam beribadah, tapi ghulu. Tahu ghulu? Melampaui batas. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Orang Sufi tidak punya ilmu, kemudian mereka mengutamakan perasaan. Nah, ini perasaan ini yang bisa merusak akidah mereka. Dan kalau sudah beragama dengan perasaan, maka iblis dan syaitan dan bala tentaranya selalu akan merusak keyakinan seorang yang beragama dengan perasaan. Kayaknya enak, tak bisa tuh Pak. Kayaknya sahih, bagus ilmunya, menyentuh hati, tak bisa itu. Karena orang-orang Sufi selalu punya keyakinan seperti itu. Baik, itu dia asal muasal munculnya Sufi, dan dari orang-orang yang punya karakter seperti itu.
Kemudian jemaah sekalian, para ulama sebutkan kenapa sufi ini menyimpang dari akidah ahlu sunnah. Karena mereka mempunyai beberapa karakter dan keyakinan yang membuat mereka menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, sufi ini terpecah menjadi kelompok-kelompok atau tariqat-tariqat. Mereka terpecah dan Allah menyuruh kita untuk bersatu. Maka ada namanya tariqat Tijaniyah, ada tariqat Qadariyah, ada tariqat Naqsabandiyah, ada lagi tariqat Rifaiyah. Ini dibahas sama Ibnu Jauzi masing-masingnya sebenarnya, tapi intinya mereka sama pada satu pemikiran yang sesat. Mereka terpecah belah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30 sampai 32, Allah menyuruh kita untuk bersatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Mereka memecah belah agama-agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongan-golongan yang lain. Ini kelompok saya, ini tarekat saya. Oh, kamu tarekat jilid 1, saya jilid 2, gitulah. Ini tarekat ini sesat, Pak. Nah, ini banyak di Sumatera Barat. Banyak di Sumatera Barat. Macam-macam keyakinan mereka. Itu yang pertama. Cukuplah seandainya seorang punya keyakinan boleh kita memecah belah agama, itu sudah cukup untuk mengatakan mereka aliran sesat. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian orang-orang sufi mereka berdoa juga kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada para wali, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 106, berdoa langsung sama Allah. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah kamu sembah sesuatu kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Manfaat dan mudarat. Dan jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim dalam beragama. Maka kita perhatikan bahwa orang-orang sufi itu, kalau sudah sama wali Allah, wali majnun lagi ya, wali majnun sebenarnya, wali majnun, itu luar biasa, Pak. Penghormatannya, minta doanya, seakan-akan kalau sudah wali Allah mengalahkan seluruh para nabi dan para rasul. Karena nanti kita akan sebutkan, ternyata orang-orang sufi ini mengaku bisa melihat Allah di dunia. Nabi Musa kalah, Pak. Nabi Musa dia minta lihat Allah, pingsan, jatuh Nabi Musa alaihissalam. Nanti di antara karakter mereka, mereka meyakini kita bisa melihat Allah ketika hidup di dunia. Memang jasadnya di dunia, ruhnya naik ke atas Sidratul Muntaha, kata mereka. Dan ini ada sekarang, Pak, bukan tidak ada. Ustaz-ustaz YouTube, ustaz-ustaz sufi yang ngomong ini ada sekarang. Hati-hati ya. Karena kenapa dibahas pertama kali golongan sufi? Karena memang sufi ini yang paling banyak menimpa orang awam. Kalau khawarij, Pak, orang akan banyak kebencian, Pak. Masa bunuh orang, bom sana sini, memberontak, terlihat kasar ya, tidak. Tapi kalau sufi terlihat lembut. Kalau dengarkan mungkin tausiahnya orang menangis karena bermain dengan perasaan. Maka karakter mereka yang kedua, mereka berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka mengatakan kami tawassul. Syirik sama dengan tawassul sebenarnya mereka. Mereka bilang kami ke kuburan wali bukan untuk berdoa minta kepada wali, tetapi kami ini sebenarnya sedang bertawassul. Sama seperti istilah denda dalam bunga bank diganti dengan bahasa Arab, sama lagi. Hakikatnya sama, cuma namanya beda. Supaya orang tidak
supaya orang tetap mau datang ke kuburan-kuburan keramat, diganti namanya dengan tawassul. Oh, ini kan tawassul, kita nggak minta sama penghuni kubur. Ini yang kedua. Karakter mereka yang ketiga, orang-orang sufi dirusak akidahnya oleh iblis dan bala tentaranya meyakini adanya badal atau kutub, wali kutub. Maksudnya apa? Badal ini apa, Pak? Badal ini adalah seorang meyakini ada makhluk yang bisa ikut andil dalam mengatur penciptaan alam semesta. Itu ya keyakinan mereka. Jadi ada selain Allah yang mengatur alam semesta. Sehingga mereka meyakini hal-hal yang seperti ini ada orang yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Allah bantah dalam surat Yunus ayat 31. Jadi sebenarnya semua keyakinan orang sufi ini ada bantahan dalam Al-Quran. Ada bantahan dalam Al-Quran. Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, dan siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup, dan siapa yang mematikan orang-orang yang sudah mati, maka katakanlah itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi ini keyakinan orang-orang sufi, adanya wali kutub. Adanya wali kutub. Makanya kita kalau dengarkan kajian orang-orang sufi yang benar-benar sufi, Pak, kita akan geleng-geleng kepala. Dan mereka juga punya keyakinan di antaranya, tidak ada yang hakikat di dunia ini, tidak ada. Jadi kalau mereka bilang ini air mana yang air itu? Nggak bisa, aneh, Pak. Jadi saya pun jelaskan nggak susah ya sebenarnya. Jadi orang-orang sufi ini intinya adalah terkadang mereka mengeluarkan sebuah kalimat yang tidak bisa kita pahami. Nanti ujung-ujungnya mereka mengatakan yang bisa memahaminya hanya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah secara khusus. Ini dia ciri mereka yang ketiga. Ciri mereka yang berikutnya, orang-orang sufi membolehkan seorang itu untuk berjoget, menabuh rebana, dan berzikir dengan suara yang sekeras-kerasnya. Nanti boleh lihat orang-orang sufi itu kalau sudah ibadah kadang joget-joget. Kalau sufi yang masih premiumnya, Pak, ya, pertalite gitu kan, nggak sampai joget-joget, Pak. Minimal geleng-geleng kepala. Tapi kadang orang tidak sadar. Maka saya katakan banyak orang-orang awam, mereka mengamalkan cara zikirnya orang sufi, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar. Jadi mereka joget-joget dalam berzikir kepada Allah, dan mereka berzikir dengan suara yang keras. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berzikir dengan suara yang pelan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apa kata orang sufi? Maka kalau berzikir harus bergetar badan itu. Subhanallah. Allah mengatakan yang bergetar itu hati, bukan badan. Dan mereka mengatakan saking kuatnya getaran di hati, maka badan pun ikut bergetar. Sampai pada titik joget-joget. Dan orang-orang, Pak, kalau kita katakan ini salah, mereka nggak terima. Apa kata mereka? Oh iya, kalau kajian-kajiannya dengan tekstual, kata mereka, Al-Quran, hadis, Allah berfirman, Rasul bersabda, itu kajian orang awam, kata mereka. Kami ini sampai pada titik ma'rifat. Tahu ma'rifat? Semua kewajiban agama gugur. Larangan bagi mereka tidak berlaku.
Karena yang namanya syariat itu hanya untuk orang-orang awam yang baru ingin dekat kepada Allah. Luar biasa keyakinan. Keyakinan yang sangat berbahaya, yang ujung-ujungnya membuat orang keluar dari Islam. Maka para ulama mengatakan sufi ini yang paling parahnya, dia sudah murtad dari agama. Sudah murtad dari agama. Kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari Yaman yang dulu sempat belajar di kota Madinah, beliau mengatakan perkata Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim pernah menerangkan bahwa beliau pernah melihat orang-orang sufi berjoget di Arafah. Beliau melihat mereka berjoget diiringi dengan rebana-rebana. Beliau juga melihat mereka berjoget di Masjid Khaif atau Masjid Khaif. Jadi Ibnul Qayyim yang hidup jauh sebelum kita, ternyata kebiasaan joget dalam berzikir, rebanaan dalam berzikir, itu memang sudah turun-temurun. Turun-temurun. Jadi main rebana, pengajian. Kadang-kadang ada pengajian itu ramai yang isi, Pak. Ramai Ustaz Fulan. Tapi acaranya cuma apa? Salawatan. Kemudian apa lagi? Rebanaan, udah 2 jam, 3 jam, mereka pulang. Tidak ada ilmu yang disampaikan, tidak ada kalamullah yang disampaikan. Nah ini perlu kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah menyuruh kita berzikir dengan suara yang pelan. Dengan suara yang pelan, suara yang khusyuk. Itu yang zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian juga orang-orang sufi, ini masih berkaitan dengan masalah zikir. Ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis merusak cara zikir mereka dengan lafaz-lafaz yang tidak sempurna. Jadi zikir mereka itu bukan la ilaha illallah lagi, tapi sudah hu. Itu kalau 1 jam nikmat, Pak. Hu. Subhanallah, Pak ya. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Nabi mengatakan zikir yang paling utama la ilaha illallah. Mereka berzikir dengan hu. Ini sudah menyimpang jauh ini. Dan zikir yang kayak gini masih ada sekarang, bukan tidak ada. Banyak. Dan ketika kita ingatkan mereka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu alasannya beginilah guru kami mengajarkan. Atau paling tidak yang kedua, ini lebih mantap. Bapak Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian dengan sifat berlebih-lebihan dalam beragama. Ini Nabi sampaikan Bapak Ibu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencontohkan bagaimana melempar jumroh yang sahih. Bapak Ibu ingat ibadah melontar ketika ibadah haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada para sahabat kerikil kecil. Jadi yang dilontar itu adalah kerikil yang kecil. Hasal itu lebih kecil daripada kerikil. Ya. Kata Nabi apa? Bimithli hadza farmu. Dengan batu yang sekecil ini lontarkan jumrah. Nabi bilang apa? Dengan batu yang sekecil ini lemparkan jumrah. Dan beberapa kali kita mendengar jemaah haji Indonesia ketika diingatkan oleh mutawifnya, diingatkan oleh ustadz pembimbing hajinya, Pak sedang ngapain Pak? Sedang nyari batu Ustaz. Ini Pak batunya Pak, batu kecil cukup untuk melempar jumrah, lontar jumrah. Apa jawaban sebagian orang apa Pak? Kurang mantap Pak. Kurang mantap oleh yang kecil. Nabi mengatakan bimithli hadza farmu. Dengan kerikil yang kecil ini lempar jumrah.
Baru Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang tersesat dari agama ketika berlebih-lebihan. Nah, maksud saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala yang berlebihan itu dalam masalah akidah pun juga merusak. Juga dalam merusak agama seseorang. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian juga orang-orang sufi mengklaim bahwasanya Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW dari cahaya Allah. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari Nurul Muhammad. Pernah dengar kalimat ini? Nur Muhammad, Nur Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran telah mendustakan mereka. Dibantah dalam Al-Quran bahwasanya Nabi SAW bukan diciptakan dari cahaya. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa. Artinya apa? Diciptakan dari tanah atau dari segumpal atau dari tetesan mani dan berkembang seterusnya. Tapi kata Allah, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Sebagian orang mengatakan Allah menciptakan dunia ini untuk Nabi Muhammad. Juga kalimat yang tidak tepat. Allah menciptakan dunia untuk apa? Agar manusia dan jin beribadah kepada Allah. Cuma kalau kita membantah bahwasanya Nur Muhammad tidak ada, mereka menganggap kita mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nur Muhammad itu tidak ada, kan? Karena sebagian orang beranggapan Nabi diciptakan dari cahaya. Bahkan yang lebih aneh lagi, sebelum Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah ada. Wah, itu lebih aneh lagi. Dan Muhammad sudah ada, kata mereka. Dikeluarkanlah pendapat-pendapat yang tidak jelas, riwayat-riwayat yang tidak jelas. Padahal Nabi SAW jelas mengatakan sesungguhnya aku ini adalah khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi dan para rasul. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara tipu daya iblis kepada pengikut-pengikut sufi, mereka mengklaim bahwasanya mereka membaca salawat-salawat yang lebih afdal walau tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dapatkan di masa sekarang, Pak, salawat itu jumlahnya mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan. Bahkan ada satu orang pernah WA ke saya, Ustaz, saya sedang banyak masalah. Ini orang awam kayaknya. Tolong buatkan untuk saya sholawat yang bisa membuat penyakit saya sembuh. Buatkan, Pak, subhanallah. Kita disuruh buat sholawat, gimana ceritanya? Dan ini kebiasaan ada pada banyak manusia. Dibuat sholawat, dibuat pujian kepada Rasul. Padahal Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana lafaz salawat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang meninggalkan salawat yang sahih dan dia selalu baca salawat yang tidak sahih. Dan betapa banyak salawat yang dibaca umat Islam itu justru ada kalimat-kalimat kesyirikan di dalamnya, pujian-pujian yang berlebihan di dalamnya. Sehingga terkadang orang lebih rajin salawatan daripada membaca kalamullah. Salawat bisa berjam-jam tuh. Baca Qur'annya nggak ada. Baca Qur'annya selembar dua lembar. Padahal ibadah zikir yang paling afdal apa? Membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, agama ini agama yang mudah. Semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesempurnaannya. Baik, kemudian juga ya, sebagian orang sufi yang tadi sempat Ana singgung bahwasanya mereka mengklaim
bisa melihat Allah ketika hidup di dunia. Wah, ini super canggih pendapat, Pak. Bapak Ibu, kalau ada seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz yang mengatakan saya pernah lihat Rasulullah dalam keadaan nyata, itu tidak usah antum panas, ketawain aja udah. Ini pendapat orang-orang yang berhak kita ketawakan. Aneh. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu yang telah kami tentukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berkata kepada Musa, berkatalah Musa kepada Allah, ya Rabbku, nampakkanlah dirimu di hadapanku. Musa minta untuk Allah memperlihatkan kebesaran dan memperlihatkan dirinya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihatku di dunia ini. Nabi Musa dijamin masuk surga, utusan Allah, Rasul yang Allah cintai, orang yang diutus oleh Allah menjelaskan din agama. Dia pun tidak bisa melihat Allah di permukaan bumi, karena melihat Allah itu nikmat terbesar yang Allah berikan di hari akhirat. Kalau melihat Allah di dunia bisa, maka hilanglah kesempurnaan akhirat. Karena dalam hadis disebutkan, nikmat yang paling besar di surga apa? Memandang wajah Allah. Kalau di dunia orang bisa lihat Allah, berarti kenikmatan ini bukan kenikmatan yang spesial lagi. Jadi sampai pada puncak yang paling parah bisa melihat Allah. Tapi ada orang di bawah itu bisa melihat Rasulullah dalam kondisi sadar. Dan ini semuanya kedustaan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang-orang awam termakan dengan hal-hal yang seperti ini. Termakan dengan keyakinan-keyakinan, oh dia sudah lihat Allah, dia sudah lihat Rasulullah. Subhanallah. Maka jelaslah dakwah sunnah, dakwah kepada Al-Quran dan sunnah, itu dakwah yang terang, dakwah yang sangat terang. Karena dakwah kepada Al-Quran dan sunnah itu menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang tidak jelas, dan tidak ada yang jawabannya tidak ada. Itu agama kita. Dan orang-orang sufi, mereka termasuk orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dengan karakter-karakter yang mereka miliki tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia beberapa hal yang berkaitan dengan orang-orang sufi. Sekarang kita akan lihat sebuah perkataan dari Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini seorang sufi Fatimi, ya, seorang didongkan orang-orang sufi. Mereka mengatakan apa? Sufi ini adalah tasawuf, dan tasawuf ini pendirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sudah mengklaim bahwasanya tasawuf ini adalah pendirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sebutkan sebuah riwayat, Pak. Riwayat ini sering tersebar juga di mana-mana. Apa kata Ibnu Ajibah ini? Jibril pertama kali turun, awal nazal Jibril, pertama kali turun malaikat Jibril itu memang mengajarkan syariat. Jibril turun kepada Rasul mengajarkan Al-Quran, menyampaikan wahyu, ada syariat tauhid, syariat sholat, syariat puasa. Itu pertama kali Jibril turun. Itu kepada orang-orang awam. Kemudian mereka mengatakan, setelah Jibril turun pada pertama kali, maka Jibril pun datang kembali untuk kedua kalinya. Kata Ibnu Ajibah ini apa? Maka turunlah malaikat Jibril untuk kedua kalinya dengan membawa ilmu hakikat. Subhanallah. Tadi ilmu syariat yang pertama.
Turunnya kedua adalah membawa ilmu hakikat. Yang ilmu hakikat ini hanya diajarkan kepada orang-orang khusus. Nah, sudah kita. Turun kedua kali, Jibril bawa ilmu hakikat hanya diajarkan kepada orang-orang khusus. Dan yang pertama kali menyampaikan tasawuf adalah Ali bin Abi Thalib dan kemudian Hasan al-Basri. Ini versi mereka. Itu disebutkan dalam kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Subhanallah. Maka jangan antum kaget kalau ada orang punya keyakinan ilmu laduni. Ilmu laduni. Jadi mereka beranggapan kalau ada pendapat guru mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan syariat Islam, berarti ini ilmu yang kedua tadi. Hanya gurunya yang tahu. Dan mereka selalu punya nama ilmu kasyaf. Subhanallah. Ilmu kasyaf tahu? Ilmu yang bisa menyingkap tabir. Tahu tentang apa yang terjadi ke depan. Sampai mereka mengatakan kami kalau lihat seseorang kami tahu isi hatinya apa. Subhanallah. Orang sufi berkhayal, Pak. Sering berkhayal, sering menerka-nerka. Makanya Ahlus Sunnah datang dengan keyakinan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak tahu. Andaikan Nabi SAW tidak Allah jelaskan tentang keberadaan Abu Lahab dalam neraka, Nabi tidak tahu. Tapi Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang dalam penduduk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, orang-orang sufi ini mereka mempunyai tokoh yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini pernah mengatakan kepada orang-orang di masa hidupnya, sesungguhnya seseorang ketika berhubungan biologis dengan istrinya, tidak lain dan tidak bukan, na'udzubillah, Allah pun ikut di dalamnya. Karena mereka punya kaidah wahdatul wujud, Allah bergabung bersama diri kita. Makanya akidah Allah berada di mana-mana ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu akidahnya Allah berada di atas arsy, bukan di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, maka harus berani kita mengatakan Allah ada pada kotoran anjing. Berani nggak mereka katakan? Mereka nggak berani. Oh, maksud kami begini, hakikatnya begini. Gimana yang sebenarnya? Mereka nggak bisa jelaskan. Kalau Ahlus Sunnah jelas Allah bersamanya di atas arsy, kekuasaannya di mana-mana. Selesai. Makanya Ibnu Arabi mengatakan orang ketika berhubungan dengan istrinya Allah pun ikut di dalamnya. Subhanallah, keyakinan yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian juga Jalaluddin Ar-Rumi, antum sering baca nih ya. Di Google tuh coba sering antum lihat tuh. Jalaluddin Ar-Rumi. Seorang yang sering mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Sebenarnya tadi Pak, penisbatan sufi itu pertama kali kepada Rasul, kemudian kepada Ali. Ini juga penisbatan yang batil. Kepada Hasan al-Basri. Kenapa mereka bawa nama Hasan al-Basri Bapak Ibu? Karena Hasan al-Basri itu orang yang sangat dikenal hikmah dalam menyampaikan nasihat. Itu Hasan al-Basri Pak, kalau dia menyampaikan nasihat, orang-orang tertegun mendengarkannya. Indah kalimat-kalimat yang keluar. Maka mereka bawa nama Hasan al-Basri yang sebenarnya adalah Ahlus Sunnah kepada golongan mereka. Apa kata Jalal Ar-Rumi ini? Ini seorang sufi yang kondang ya, sufi besarnya. Aku seorang muslim kata dia, tapi aku juga seorang Nasrani. Hebat nih kan? Aku seorang muslim, aku juga seorang Nasrani. Bagiku tempat ibadah semuanya sama. Masjid, gereja, berhala-berhala. Bagi mereka semuanya adalah sama. Dan Allah bantah dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.